kita itu diharapkan tahu peta profil murid. Peta profil murid. Peta profil itu seperti apa mengetahuinya? Kita mendata minatnya yang ketujuh alam berhitung, yang ketujuh belajar di kelas berhitung, yang ketujuh ini berhitung. Nah, ada daftar peta profil murid. Nah, ini sebelumnya tuh kita petakan dulu. Kalau istilahnya itu asesmen diagnostik atau mendiagnosa, istilahnya asesmen diagnostik, mendiagnosa, memetakan. Nah, usulan tadi ada yang hendak belajar di alam, misalnya 50%, yang hendak belajar di kelas 20%, yang mungkin yang lainnya 30%, yang absen, yang ada jawaban. Kita petakan ini. Supaya guru ini kalau ada memfasilitasi seberitaan peta ini. Nah, kita ambil irisan terbesar dulu. Isinya ketujuh di alam tadi kan 50%. Yang di alam itu 50%. Biasanya kalau kita sajikan yang terbesar, yang suara terbanyak, yang lain yang sedikit itu melihat yang banyak yang pinarami, timbulan kami juga. Kawan banyak tunjuk situ. Nah, artinya kalau kita tidak memungkinkan memfasilitasi berataan kehendak, ambil irisan terbesar, irisan terbanyak, aspirasi terbanyak itu yang kita ambil. Itu kalau kita ada kaum fasilitasi berataan. Tapi jika kita kaum fasilitasi berataan, bagus ya. Artinya kita tidak akan luar biasa lelahnya. Luar biasa lelahnya. Kerja cerdas. Tapi minimal tadi irisan terbanyaknya, yang paling banyak. Jadi asesmen diagnostik itu berarti jiwanya, bukan nilai lah. Nah, itu pertanyaan Lina lagi selanjutnya nih. Pertanyaan berlanjut nih, ini baru kita belajar sekali pertanyaannya. Asesmen diagnostik itu ada sesi, ada modul tersendiri. Asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama itu adalah kognitif, ada non kognitif. Kognitif ini pengetahuannya, kemampuannya, atau nilai berupa angka, nilai angkanya, atau misalnya berapa orang yang belum mencapai ini, yang ada tuntas berapa itu, yang tuntas berapa itu, kan materi sebelumnya itu namanya kognitif atau pengetahuannya. Sedangkan yang minat tadi, hobi tadi itu adalah non kognitif. Misalnya hobinya apa, pekerjaan ayahnya apa, tinggal rumahnya di mana, itu non kognitif. Itu juga perlu kita petakan. Misalnya abahnya membantu berapa itu, abahnya Bang Abun berapa itu, biografi. petanya itu. Artinya kalau kita hanya menggunakan peta yang pekerjaan ayahnya membantu, artinya kan tahu nih gawian abahnya tiap hari membantu. Misalnya dalam sekolah tuh ada 14, 10 itu nah gawian abahnya membantu. Lalu kita bawai belajaran, misalnya belajar bahasa Inggris kayak apa agar pekerjaan membantu itu fasilitasi, atau kita berjalanan ke gawian abahnya. Kita bawai jauh. Supanli. Anjir, hari bawa ikan belanja ke mall mau situ gue ajak aja ulun di orang itu mungkin kita kenalkan aja boleh. Batu itu apa? Asal usul batu itu dari mana? Sejarah batu itu apa? Atau kandungan matematikanya di batu itu apa? Ukuran batu ini, lingkaran batu, diameternya berapa? Artinya kalau batu ini dekat dan ada ujian abahnya hari, artinya semangat belajarnya mungkin agak beda kalau dibandingkan kita mau menyajikan materi yang mungkin agak jauh. Kalau menyajikan ayahnya berbatu, kita sajikan materi tentang batu, tapi kita sajikan materi tentang Pak Iwakan kayak Raben misalnya, kan mungkin semangat itu lain lawan ngebatuan. Ya. Ini bisa juga semangatnya berubah, Pak. Misalnya kan itu hal yang tidak ada di sini, kan Pak Iwakan gak ada di sini. Siapa tahu jadi semangat mempelajari.
Pak Iwakan, karena itu hal baru. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Dan itulah fungsinya refleksi. Dan kalau kita coba hal yang jauh, misalnya Pak Iwakan kita bisa. tapi timbul semangatnya berubah, kita ternyata bagus nih refleksi kita nih. Lanjut lagi. Oh, bisa lanjut kalau nya suka ternyata lah. Kita gunanya refleksi. Kita ada seminggu sekali. Nah, kemudian bagaimana nih kita ada hukuman, ada hadiah? Mungkin gak ada. Kayak apa Parol? Tahu lah. Parol mungkin gak ada. Kayak apa Parol? Hadiah gak ada, hukuman gak ada. Apa yang gak ada? Hadiah gak ada. Iya paham. Nah, hadiah itu menurut ulun tang lah, hadiah itu sebenarnya harusnya ada pang setiap sekali-sekali itu untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Menurut ulun pang waktu kuliah itu loh, jadi ulun aplikasikan di dalam kelas, besar bujur semangatnya meningkat kalau nggak ada hadiah. Tapi nggak hukuman, enggak disuap mau hukum itu yang depan. Oh jadi hadiah lah. Lalu ada turun orangnya. Kayak yang supaya agar dapat kena melihat teman-temannya yang mendapat punishment itu, kayak itu pang menurut gue. Tapi kalau di sini kan ada boleh memberi hadiah dan hukuman. Jadi kayak apa solusinya Pak? Menurut ada kamu beri solusi aja. Kayak apa pian? Menurut ada kamu beri solusi karena menurut tadi penting hadiah tadi ada. ya hadiah lah. Berilah tadi berilah. Iya. Ini mungkin kemudian lagi Pak malah menurut ulun, apakah hadiah dan hukuman itu diganti dengan penguatan apa tuh Pak? Mantap, bu, anak hebat atau apa itu Pak? Pujian. Istilahnya apa itu Pak? Apresiasi. Apresiasi berupa ya Semangat. Iya. Iya, betul. Kata-katanya. Betul. Artinya, apakah tidak boleh kita mengasih hadiah atau mengasih apa? Memang boleh, tapi bedanya itu sebenarnya beda. Bendanya mungkin sama, mungkin ada hadiah, buku kan, buku lah untuk yang juara mungkin bendanya sama, tapi mungkin konsep pelaksanaannya yang beda. Kalau di sini beda adalah apresiasi namanya, bukan hadiah. Artinya anak itu tidak diiming-imingi. Artinya jangan diiming-imingi bila piano dapat ini. Kan itu namanya iming-iming, itu namanya hadiah. Pian bilanya belajar kayak ini kita dapat ini, itu yang iming-iming. Salah niat kita. Ada sertifikat. Dapat sertifikat. Gurunya hendak gila. Kita salah niat. Nah, di konsep ini kita Gurunya gitu. bangun dulu kesadarannya. Silahkan gawi dulu kerjakan dulu. Karena saat kita merasa luar biasa, kita beri kejutan, apresiasi karena biasa. Kenapa ada niat? Yang luar biasa nih. Itu kan kita kan sudah dewasa. Itu kan ada menghargai apa yang kamu sudah lakukan. Ini terima kasih. Ini adalah apresiasi Bapak dulu perbuatannya. Artinya dia mengerjakan itu tulus, bukan karena ingin hadiah, tapi kita kasih dalam bentuk apresiasi, penghargaan gitu, penghargaan. Artinya ada atau tidak ada hadiah, dia tetap sadar melakukan itu. Artinya kan kalau terbiasa dengan hadiah, nggak ada hadiah, apapun ada menjauhi. Nah, mungkin kayak terjadi kayak kita vaksinasi tadi, melihat vaksinasi ini tidak ada hukuman, tidak ada hadiah di situ. Tapi mereka sadar, 33 orang ini sadar